Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, general reading, pembacaan umum, energi kolektif, energi rame-rame, belum tentu bisa cocok untuk semua yang nonton ya. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Jangan dilewat-lewatin, jangan di-skip ya supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini dan kalian bisa mengambil manfaat-manfaat atau mungkin wacana-wacana positif dari bacaan ini. Kalian pilih dan pilah bagian-bagian yang menurut kalian resonate saja untukmu, bagian-bagian yang cocok, berguna, bermanfaat ya, sehingga bacaan ini bisa menjadi berkah. Amin. Ada cerita apa hari ini ya? Kita lihat yuk sama-sama untuk melihat temanya. Sebelum tema kita lihat energi kamu terlebih dahulu, kamu semuanya yang nonton ya. Seperti biasanya saya kan nggak menentukan tema ya, saya serahkan kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian semuanya, apa adanya. Kita mulai. Energi kamu semuanya yang nonton, ya bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian resonate, sebagian tidak, semuanya resonate atau tidak resonate semuanya. Ya, kalau untuk diri kamu sendiri dibacakan, bukan rame-rame seperti ini, kalian konsultasi pribadi berbayar dan caranya nanti akan saya jelaskan di akhir video. Kita lihat energi kamu semuanya dulu ya. Semoga banyak yang ketarik sehingga kalian bisa mengambil ya hikmah-hikmah positif dari bacaan ini. Bisa dari kartu ini bagian-bagiannya ada yang cocok ada yang enggak. Kita lihat. Oke. Kalian banyak pengalaman hidupnya, pengalaman apapun ini. Kalian eh, jatuh bangun dalam kehidupan, cerita hidupnya banyak. Hmm, mungkin juga banyak yang menjelajahi bumi ini ya, nggak hanya satu tempat, sering bepergian. Mungkin kalian juga orang-orang yang suka traveling. Kemudian ada di sini energi orang-orang yang punya banyak kemampuan, punya banyak skill. Dan saya melihatnya juga menjalani hidup dengan berbagai macam lingkungan, berbagai macam hubungan. Ilmunya banyak saya lihat. Dan saya melihat juga di sini banyak yang dari kalian yang nonton, itu sudah banyak yang mencapai tujuan di dalam hidupnya. Mungkin pengen kaya, mungkin pengen dalam satu hubungan yang begini dan begitu. Ada yang sudah mencapainya gitu. Oke, kita lihat ya. Sekali lagi, mungkin yang saya katakan tidak semuanya cocok. Kalian ambil yang cocok saja karena ini pembacaan rame-rame. Oke, waduh, energi kamu bagus banget. Bagus banget. Karena apa? Di sini the death. Death itu kartu mati, kematian. Tapi di sini artinya kalian pernah ya terpuruk kemudian bangkit lagi. Nah, mungkin saat ini kalian di posisi kebangkitan. Kalau memang kali ini kalian saat ini kalian di posisi belum bangkit, saya rasa kuat sekali energinya. Kalian yakin bahwa akan ada hal yang lebih baik ke depannya. Oke, kalian itu pernah jatuh, bangkit lagi. Luar biasa di sini. Powernya kuat, ya. Semangatnya, ambisinya. Oke, the Empress. Oke, banyak yang energinya feminin, ya. Feminin itu tidak selalu wanita. Kalau di dalam kartu tarot itu tidak ada wanita dan pria, adanya energi feminin dan maskulin. Memang paling banyak wanita yang memiliki energi feminin, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki pun punya energi feminin. Bukan berarti sly atau alay ya, tapi energi kelembutan ya, mungkin nggak tegaan, ada energi manja. Itu juga dimiliki oleh laki-laki. Jadi di sini banyak yang ketarik adalah energi feminin. Energi feminin yang bagaimana? Energi feminin yang sangat kuat. Ya, sangat kuat. Oke, banyak yang sudah berkeluarga. Banyak juga di sini yang memang sangat menyayangi keluarganya, bahkan rela untuk jatuh bangun, ya, rela untuk berusaha, berjuang, bekerja keras untuk kestabilan yang namanya keluarga. Keluarga ini tidak hanya pasangan, tidak hanya anak, ya, tapi juga mungkin keluarga besar. Ya, oke, teman-teman, kok gini?
Tapi pengorbanan kalian ini ya, kalian rela berkorban untuk keluarga. Tapi sayangnya di sini kalian pun sempat dicurangi, dikhianati, diabaikan, disepelekan, dibohongin. Sudah ya tadi. Ya, bentar. Dan itu mungkin membuat kalian kadang-kadang nelangsa. Walah, saya itu loh sudah berjuang. Ya. Kenapa? Kok malah dicurangi? Kenapa dibohongi? Kenapa diabaikan? Kenapa tidak dihargai? Ya. Ada kalanya kalian itu kemudian berdiam diri sambil merenung bahwa kok gini banget ya, kok gini banget ya. Sekali lagi, ini bukan hanya ya soal keluarga teman-teman. Bisa saja di sini saya melihatnya juga dengan pekerjaan, hubungan dengan pekerjaan atau dengan pasangan ya. Jadi tidak hanya hubungan asmara yang saya lihat di sini, banyak yang hubungan rumah tangga ya, banyak, tapi tidak semua, ada juga yang hubungan lain. Silakan kalian sesuaikan. Dan di menit ke-6 ini, siapakah dari kalian dari bacaan ini ada mungkin sebagian yang cocok atau mungkin cocok semuanya? Silakan kalian tulis di komentar. Kita lanjut ya teman-teman untuk melihat energi seseorang yang terhubung denganmu. Mungkin ini yang ketarik ke sini seseorang yang mungkin ada hubungannya dengan ini, yang mungkin membuat kamu ya nelongso atau kecewa, di mana kalian sudah berjuang, ya, berkorban demi hubungan bersama si dia ini. Ada kalanya mungkin saat ini kamu sedang stuck. Stucknya ini bukan hanya stuck untuk stuck aja, tapi di sini ada ingin bangkit. Karena kalian bukan orang yang bodoh. Kalian mau bangkit di sini. Ya, kita lihat ya seseorang itu siapa. Yang mungkin terhubung dengan cerita itu tadi, atau mungkin justru orang lain yang ketarik ke sini ya. Kita tanyakan semesta, semoga ditunjukkan yang cocok untukmu ya. Semoga banyak yang cocok. Si dia. Oke. Seseorang yang boros di sini. Seseorang yang kurang menghargai arti yang namanya hal-hal yang sifatnya materi, hal-hal yang sifatnya pengorbanan. Ini berarti ada kaitannya sama ini, Son of Pentacles ini. Orang-orang yang mungkin menganggap remeh dengan perjuangan seseorang, menganggap remeh tentang hal-hal yang sifatnya materi, pemberian secara nyata. Orang ini kurang menghargai tipikalnya, ya, kurang dewasa dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya dengan elemen bumi, duniawi, agak meremehkan, kurang menghargai. Oke. Orang ini, si dia ini, adalah seseorang yang suka untuk dielu-elukan, suka dibanggakan, atau saya melihatnya juga dia itu terlalu pede. Dia senang kalau dikagumi, disayangi, semua orang sebenarnya suka, cuman standarnya orang ini terlalu tinggi. Kalau dibilang angkuh mungkin juga angkuh, karena di sini ada energi juga meremehkan. Berarti orang ini adalah orang yang merasa dirinya tinggi dan mudah untuk meremehkan dan gampangin orang lain. Kita lanjut ya. Oke. Orangnya sebenarnya di sini yang ketarik adalah orang-orang yang dengan energi pemimpin atau bosi, ya, sok bos. Ada juga di sini yang orang-orang sebenarnya ada sisi kebijaksanaan ya dari dia dalam pola pikir, ya, tapi dalam tindakan saya kira tidak. Oke. Orang ini mungkin beberapa ya, nggak semuanya, itu sedang memulai satu usaha. Saya nggak tahu usaha apa. Usaha bukan hanya bisnis cari duit ya. Usaha apapun ya. Usaha
mendamaikan hati, usaha untuk bisnis mungkin juga ada. Dan orang ini, saya merasakan fokusnya, kalau dikaitkan sama kamu, kayaknya nggak terlalu fokus sama kamu. Dia lebih fokus kepada hidupnya nyaman, kemudian orang ini pegang prinsip ya, prinsipnya kuat, tapi saya nggak tahu bijak atau enggak. Sebenarnya dia punya energi kebijakan ya, kebijaksanaan. Cuman kalau lihat energi yang lainnya, yang selain ini ya, kalau orang terlalu sombong, terlalu angkuh ya, ada energi angkuh di sini, otoriter juga, kadang-kadang memaksakan pemikirannya terhadap orang lain. Orang yang seperti ini itu memang biasanya menganggap orang lain bodoh lah, menganggap orang lain lebih rendah lah, seperti itu, ya. Oke, jadi itu yang ketarik teman-teman. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi, apa yang tunjukkan oleh semesta dari melalui kartu tarot saya tadi, semoga banyak yang cocok ya. Kartu tarot di saya itu bukan ramalan ya, tidak membaca jodoh maut rezeki, tidak juga membaca hal-hal yang belum terjadi, tidak membaca hal-hal ke depannya mau terjadi apa, apakah terjadi begini, apakah terjadi begitu. Karena saya punya prinsip, itu adalah wewenang Tuhan mutlak. Kita hanya manusia, apalagi saya ya. Saya hanya membaca kartu ini hanya media ya, membaca energi seperti BMKG itu loh, meteorologi ya, apa meteorologi ya, kayak membaca cuaca gitu ya. Kalau kalau banyak embunnya berarti kemungkinan ada hujan, tapi belum tentu juga hujan. Ya, seperti itu. Dan energi setiap saat bisa berubah, mungkin saat dibacakan bisa begini, semenit, 2 menit atau bahkan sedetik pun bisa berubah. Karena apa? Karena Tuhan. Ya, jadi ini hanya pembacaan secara energi, ya, belum tentu terjadi, tidak ada yang pasti hanya Tuhan. Teman-teman, sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan apakah kalian sudah berdoa sebelum mengikuti pembacaan ini, ya. Percaya hanya kepada Tuhan, ini hanya pembacaan kartu. Kita mulai untuk melihat ya, melihat koneksi di antara kamu berdua ini. Koneksi ini bisa tentang cerita kamu dan dia, bisa apapun, ya. Saya tidak membatasi, ya. Terserah semesta mau menunjukkan apa akan saya sampaikan untuk kamu semuanya. Kita lihat. Jadi jangan salah-salah ya, menganggap tarot itu seperti apa gitu ya. Kalian harus kelemahan orang Indonesia adalah nggak mau baca ya, banyak yang nggak mau baca, nggak mau belajar, maunya yang instan gitu ya. Banyak. Coba kalian browsing, tarot itu apa? Jangan karena tren ya, supaya nggak dibohongi. Oke. Satu dulu ya. Saya rasakan energinya nggak enak. Bener ya. Banyak energi manipulasi ya. Entah kamu ke dia, entah dia ke kamu ya. Saya lihat di sini manipulasinya kenceng. Oke. Kalau saya perhatikan di sini, koneksinya itu selain ada yang manipulasi sangat kental. Entah kamu, entah dia yang memanipulasi. Tapi saya lebih merasakan di sini yang feminin, ya, yang energinya feminin itu lebih termanipulasi, ya. Banyak kehendak-kehendak dari si dia, ya, anggap saja si dia yang memanipulasi, ya. Kalau memang keadaannya itu terbalik, ya, kamu yang memanipulasi, silahkan balikkan saja semuanya cerita saya. Karena apa? Energi kalau general seperti ini itu bisa terbolak dan terbalik, ya, tertukar. Vice versa namanya, ya. Jadi, energi yang feminin ini, mungkin ini kamu karena saya melihat kamu di sini yang lebih feminin energinya, entah kamu cowok atau cewek. Ini termanipulasi oleh si dia.
seperti walaupun dia mungkin tidak memaksakan, walaupun ada sebagian di sini yang memang memaksakan, terkesan memaksakan. Ada juga yang mungkin kalian tidak merasa terpaksa untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Saya melihat di sini banyak keinginan dia, ya, ambisi dia yang mungkin terlalu menekan kamu. Ada juga sih dari kalian yang memang sebenarnya nggak tertekan. Tapi setelah berjalannya waktu, ya, berjalannya waktu, kamu di sini ada rasa-rasa ingin berontak, rasa-rasa ingin mengakhiri hal-hal yang sifatnya manipulasi ini. Kalian mulai memikirkan seperti itu, kamu maksud saya ya. Kamu berniat untuk saya nggak mau dimanipulasi. Stres, saya tertekan untuk memenuhi keinginan dia, angan-angan dia, cita-cita dia, harapan-harapan dia. Atau bahkan mungkin ya, dia sebenarnya tidak nampak, tidak nampak terlalu menuntut kamu. Cuman kamunya yang ingin menuruti, ingin membuat dia bangga. Orangnya kan suka begitu, ya, si dia ini. Suka meremehkan sehingga mungkin dari kamu sendiri ada energi-energi seperti tertantang, terpacu, tertrigger ya untuk bisa memenuhi keinginannya dia. Ya. Jadi ini ada yang memang dia benar-benar memanipulasi, ada juga seperti energi-energinya nggak nampak. Energi itu nggak nampak untuk dia memanipulasi, tapi kamu seperti ketarik gitu loh. Kayak nurut, kayak nurutin, kayak berusaha demi si dia ini. Padahal mungkin juga ada yang secara langsung dia meminta untuk kamu menuruti. Ada juga yang, kenapa ya aku kok bisa nurutin dia? Mungkin kamu merasa seperti itu, seperti ketarik terus. Ya, walaupun kamu di sini ingin nggak mengingat dia pun ya, kamu akan ingat terus. Energinya sangat menarik kamu, si dia ini. Oke, lanjut ya. Banyak di sini yang saya rasakan, saking tertekannya, saking kepikirannya, karena tarikan energi itu, kamu sampai sakit semua, nggak bisa tidur, insomnia, depresi, ada. Ya, kita lihat yuk energi kamu ke dia. Ya. Teman-teman, mungkin yang saya bacakan ini mungkin sudah pernah kalian alami, mungkin sudah berlalu, atau sedang berjalan, atau saat ini sedang terjadi. Silakan kalian sesuaikan saja. Kalau memang ini bukan atau tidak terjadi di dalam diri kamu, di dalam hidup kamu, berarti bacaan ini bukan buat kamu ya. Ini untuk orang lain yang juga nonton video ini, karena ini energinya rame-rame untuk banyak penonton ya. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke, kita lihat yuk. Kita lihat untuk energi kamu ke dia. Sekali lagi, energi kamu itu kan cerdas, pintar, banyak ilmu. Di sini kamu mulai mempertimbangkan baik buruknya hubungan sama dia. Kita lihat lagi energi kamu kepada dia. Nanti kita lihat energi dia kepada kamu ya. Saya lihat di sini. Kamu itu bijak. Dalam artian gini. Kamu tidak akan meninggalkan seseorang atau melepaskan seseorang tanpa tanggung jawab ya, tanpa basa-basi ya. Di sini kamu penuh tanggung jawab orangnya, termasuk dalam hubungan ini. Mungkin kamu sedang mempertimbangkan, tapi juga mempertimbangkan seandainya ya kamu melepaskan atau kamu pergi atau kamu mungkin memutuskan untuk ngobrol ya, sharing sama dia, cari solusi. Di sini memang ada keinginan besar untuk itu ya, tapi sedang kamu pertimbangkan. Keinginannya sangat besar. Satu kartu lagi, kemudian saya pause dulu ya, karena ini adzan asar ya. Oke. Benar. Kamu ingin ya, mungkin ingin ada
ada komunikasi atau ingin yang namanya komunikasi atau apa ya, sharing lah sama-sama gimana sih caranya supaya aku tidak merasa termanipulasi, kamu juga mem meminimalisir yang namanya keinginan, tuntutan mungkin ya. Ini ingin ingin kamu bicarakan, ingin kamu tanyakan, ingin adanya komunikasi ya. Oke, harus adanya keadilan ya. Kemudian di sini harus ada aturan, prinsip-prinsip yang ditegakkan ya. Karena apa? Kalau memang begini terus, ada keinginan kamu untuk pergi atau meninggalkan koneksi ini. Di sini ada energi kamu ke dia sebenarnya ada kemarahan, ada jengkel ya. Tapi untuk melepaskan memang sulit. Sudah pernah dilakukan, tapi jatuhnya sulit. Teman-teman sekali lagi kalian sesuaikan ya. Ini bisa hubungan apapun. Bisa hubungan apapun karena di sini tidak membatasi hubungan apa. Cuman lebih banyak memang hubungan pernikahan, hubungan rumah tangga, hubungan yang sudah uh, berjalan begitu lama. Oke? Oke. Saya pause dulu ya. Nanti kita lanjut untuk melihat energi dia ke kamu karena ini adzan ya, adzan asar sebentar. Oke, udah selesai. Yuk kita lanjut untuk cek energi dia kepada kamu. Energi dia kepada kamu. Energi dia kepada kamu. Ini apa mau ikut tapi nggak keluar. Oke. Oke lah. Oke, teman-teman. Sekali lagi gini. Ini general ya. Silakan kalian sesuaikan saja. Kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Energi dia ke kamu. Dia merasa mungkin banyak ya, sekali lagi banyak yang masuk ke dalam cerita atau hubungan koneksi rumah tangga ya, pernikahan. Kalau memang yang seperti itu atau hubungan yang sudah lama, dia merasa kamu itu sayang sama dia. Dia yakin itu. Sehingga dia pingin apapun, dia mau ngapain, mau apapun, gimana pun, dia merasa yakin bahwa kamu selalu mau berusaha, berjuang. Karena perasaan cinta kamu kepada dia, sayang kamu kepada dia besar. Sekali lagi orangnya kepedean. Ya. Tapi saya kok janggal ya, kenapa dia sepede itu ya? Nanti kita cek ya. Tapi saya lanjut dulu soal energi dia ke kamu. Tentang energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Oke. Mohon maaf, dia ini merasa kamu itu memang bisa dimanipulasi gitu loh. Kamu baik. Kamu penyayang. Pede banget ya. Berarti saya lihat pandangan dia terhadap kamu itu positif dan negatif. Positifnya dia sangat memandang kamu sebagai sosok seseorang yang pintar, yang cerdas, yang penuh kasih sayang, lembut, nggak ngeyelan, yang baik. Dan dia yakin, oke, dia yakin kamu itu sangat mencintai dia. Harapan kamu besar untuk dia. Kamu selalu mau berjuang untuk dia. Keyakinannya besar ya terhadap kamu. Kamu mau digimanapun nurut. Karena kamu sayang, mungkin kamu bucin. Sorry. Saya lihat ya, kenapa dia seyakin itu, sepercaya diri itu kita lihat. Saya mau fokus untuk mengambil 2 deck ini ya. Satu deck ini ya. Biarkan saya konsentrasi dulu.
Saya tunggu kartu yang jatuh, bukan saya ambil ya. Dari tadi kalian kalau perhatikan saya nggak ngambil begini, nggak ya. Makanya lama. Perhatikan kartunya ya teman-teman. Oke. Jadi awalnya saya mikir ya bahwa kenapa kamu bisa nurut banget ya? Kamu mau berjuang untuk hubungan ini. Apakah karena kamu bucin? Sebenarnya enggak juga ya. Saya melihatnya apakah ada energi magic-magic atau pelet dari si dia ini sehingga kamu mau nurut gitu. Kayak nggak bisa berontak gitu. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Di sini saya melihatnya eh bottomnya ya. Ini reverse, saya nggak baca yang reverse ya, saya baca yang upright aja. Di sini saya melihatnya ya, karena apa? Dan dia begitu pedenya, karena dia tahu dan yakin bahwa kamu orang baik, ya. Dan saya lihat kamu memang orang baik. Kamu sempat ada yang namanya ingin berontak, tapi nggak mampu. Karena apa? Karena kamu memang orang baik, kamu ditakdirkan menjadi orang yang bijak, menjadi orang karena kamu orang yang berilmu ya, wawasannya luas. Sehingga mungkin pemberontakan itu kamu setelah kamu pertimbangkan mungkin eh, ya gimana lagi? Mungkin memang ini yang harus aku jalanin. Dia yakin ya bahwa kamu mampu, kamu memang bisa menurutin dia. Mungkin ada kalanya kamu lelah ya secara psikis, kamu membatasi mungkin sama dia. Tapi mungkin setelah kamu mungkin banyak doa, kamu mendapatkan pencerahan dari semesta, mungkin dari kartu tarot, dari saya mungkin ya. Kamu bangkit lagi, dalam artian bangkitnya apa? Ya sudah nggak apa-apa, aku akan berjuang, mungkin memang ini nasib saya. Tapi mungkin ada juga keyakinan dari kamu. Mungkin ini adalah memang seperti ladang pahala, saya mau menanamkan hal yang baik saja. Urusannya sama Tuhan, bukan sama si dia, walaupun dia manipulatif, walaupun dia banyak menuntut, walaupun kamu ketarik terus sama dia, sulit untuk melepaskan. Kamu lebih lebih memikirkan eh, bukan hal yang negatif ya, tapi lebih ke hal yang positif. Ini luar biasa ya, walaupun mungkin kamu kadang membatasi. Dan kamu komunikasinya bagus sama dia. Mungkin cara penyampaiannya sama dia bagus ya. Apakah dengan kamu seperti itu dia seenaknya? Coba saya lihat ya, semakin bangga, semakin seenaknya. Bagaimana perasaan dia ke kamu dengan kamu yang baik hati ini? Saya mau lihat ya, saya mau cek ya. Saya mau cek perasaan dia kepadamu. Kamu yang baik hati, super baik hati ini. Super mengalah, super berkorban. Bagaimana perasaan dia?
perasaannya dia berubah-ubah. Coba. Oke. Saya lihat lagi ya. Saya ambil 6. Sabar. Dia melihat kamu wanita kuat. Kalau laki-laki kuat, energi feminin kamu kuat, pengasihnya kuat. Satu sisi kamu juga punya energi maskulin. Ya, kadang-kadang kamu bisa jadi maskulin, kadang-kadang kamu bisa jadi feminin. Energi dia, perasaan dia. Dia sangat beruntung mendapatkan kamu. Kamu luar biasa. Orang ini mengagumi kamu. Walaupun banyak tuntutannya ya. Banyak maunya dia sama kamu. Dia banyak mengambil pelajaran, mengambil ini dari kamu. Ya. Perasaan dia besar ke kamu, sayang. Tapi ya itu loh, masalah nuntut, masalah seakan-akan menarik ya, narik kamu ketarik. Kenapa aku seperti ini ya Bunda ya? Ya ketarik terus ya, karena kamu baik ya. Apakah dia nggak baik? Dia sayang ya, cuman ya itu ada sisi-sisi orang kan plus minus ya, nggak semuanya buruk ya. Ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dia mungkin ya tidak terlalu menghargai kamu. Tapi di sini saya melihatnya kamu mampu kok ya, tidak dihargai nggak apa-apa kok Bunda ya. Perhitungannya sama semesta, perhitungannya sama Tuhan, bagus kalau seperti itu. Jadi sebenarnya di sini masalahnya mungkin kamu saat ini yang sedih sekali, tidak merasa tidak dihargai, merasa kamu terus yang berjuang dalam hubungan ya. Dia seakan-akan enggak ya. Kenapa sih dia tidak memperjuangkan? Karena dia merasa ya, cukup kamu yang berjuang, hubungan ini oke. Ya, jadi usahanya kurang memang. Tapi di sini masalah yang terlalu besar saya kira nggak ada. Cuman kamu mungkin lelah ya, saat stres ya, kamu mengisolasi, tapi kamu mudah untuk bangkit. Mana tadi? Ini, ini. Karena kamu orang yang hebat. Sebenarnya nggak ada masalah di sini. Kalau kamu pikir apakah ada pelet sehingga aku nurut banget sama dia, saya kira nggak ada ya, karena memang kamu baik aja. Oke, saya lihat inisial ya. Saya tambahkan inisial. Inisial ini bisa inisial kamu. Inisial dia, inisial apapun di antara kalian berdua. Inisial ini hanya tambahan ya, cukup ya teman-teman ya. Inisial ini hanya tambahan ya, untuk rame-ramean aja. Ya, kalau memang nggak ada inisialnya nggak ada masalah, karena ini cuma tambahan ya. Kalau memang ada inisialnya, pembacaannya cocok, berarti ya mantap ya. Mungkin bacaan ini memang ditunjukkan semesta untuk kamu. Ini mungkin memang energi kamu yang ketarik. Tapi kalau nggak ada inisialnya, nggak ada masalah teman-teman. Yang penting bacaannya cocok untuk kamu, atau bacaannya itu ada bagian-bagian dari bacaan ini yang sesuai sama kamu. Ambil positifnya, ambil yang manfaat saja, ambil yang berguna saja. Selebihnya kalau ada yang nggak cocok, abaikan. Karena mungkin yang nggak cocok itu energi orang lain yang terbaca. Karena ini pembacaan rame-rame ya. A-nya 2 ya teman-teman ya. 2. Jadi silahkan kalian sesuaikan. Oke, saya mau berikan masukan ya, masukan. Kamu orang baik teman-teman. Jadi itu nggak ada masalah. Jadi orang baik itu eh, perhitungannya bukan butuh validasi dari sesama manusia. Ingin diakui karena kamu baik, karena ingin dicintai karena kamu baik. Saya kira kamu tidak seperti itu ya. Itu sudah energi yang bagus. Kalau saya lihat saya nggak perlu energi kamu ya. Saya nggak perlu kasih saran banyak-banyak karena mungkin justru saya sama kamu yang nonton ini, kalau kamu di sebelah sini, mungkin lebih pintar kamu ya. Lebih pintar kamu, lebih cerdas kamu, pengalaman hidupnya lebih banyak kamu. Ini kamu juga rajin berdoa ya. Jadi mungkin secara
tingkatan energi mungkin lebih besar kamu ini, ya. Jadi, saya nggak perlu berikan, saran banyak-banyak, yang jelas pertahankan energi kamu yang super duper baik ini. Betul, kamu nggak usah, eee, memang mungkin ada kalanya ya manusia itu capek ya, tapi kamu nggak usah berubah, kamu sudah oke seperti ini. Apapun yang dia lakukan, yang penting kamu baik, yang penting kamu effort, yang penting kamu memperjuangkan kamu apalagi kalau rumah tangga, ada keinginan ingin lepas ya, beberapa seperti itu. Kalau memang rumah tangga jangan dilepas teman-teman ya, apapun. Karena apa? Kalau rumah tangga itu nggak main-main, bukan main-main yang gampang untuk pisah. Kalau nggak betah gimana Bunda, nggak kuat ya. Ya mungkin bisa bertahan karena anak, bertahan karena Tuhan. Ya karena dulu dulu dipersatukan sama Tuhan. Dan saran saya kalau yang namanya permasalahan rumah tangga, itu antara kamu, dia, ya, pasangan, dan Tuhan. Ya, orang itu ranahnya berbeda. Kalau memang mau konsultasi, konsultasinya itu ke pemuka agama di mana yang menikahkan kalian. Agamanya apa? Itu. Itu yang paling ideal. Apakah nggak bisa ditaruh? Ya bisa saja. Tapi sebenarnya ranahnya itu ranah rumah tangga berbeda ya teman-teman ya. Dan kalau tarot itu hanya membaca energi, tidak ada yang pasti. Oke. Apalagi general seperti ini tidak bisa dijadikan acuan. Karena apa? Bukan hanya untuk kamu, bukan hanya baca energi kamu, tapi rame-rame bisa dijadikan salah satu masukan. Ya, kita lihat ya untuk, pesan semestanya, ini tadi pesan dari saya, bisa diambil, bisa diabaikan, ya. Ambil yang positif-positif, yang negatif-negatif kalian abaikan saja. Karena apa? Kamu yang nonton di sini sudah sangat baik. Lanjut ya. Mungkin di sini kalian bagaimanapun dia sudah nggak ngaruh ya, yang penting kamu sendiri. Bagus ini. Mungkin kamu nggak peduli betapa angkuhnya dia, betapa mungkin ketidakpedulian dia. Yang penting kamu berjalan di jalur yang benar. Bagus itu. Pesan semesta untuk kamu. Saya males ini baca pesan semesta atau mungkin saran-saran. Karena kamu sudah luar biasa di sini. Oke. Apa nih pesannya? Love makes the difference. Love helps heal past hurt and provide a sense of security and self-worth. Jadi gini, karena kamu kasih sama dia ya, bukan hanya cinta di sini. Bukan bucin, tapi kamu orang yang penuh kasih, kasih sayang yang tulus. Sehingga kasih sayang itu membantu untuk penyembuhan luka masa lalu. Mungkin banyak ya, luka-luka yang dia dia buat kepada dirimu ya, tapi kamu cepat untuk memaafkan. Dan kasih itu pula yang membuat kamu merasa aman, merasa kuat, merasa berharga untuk diri kamu sendiri, nggak perlu dihargai orang, nggak perlu dihargai dia. Aku bisa berharga untuk diriku sendiri dan orang-orang yang memang menyayangi aku. Luar biasa. Saya ambil 3 ya, ambil 1 lagi. Be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Jadi ini, ya, kamu itu apa adanya, ya, apa adanya, nggak palsu-palsu. Kalau memang kamu bisa menuruti dia, kamu lakukan. Jadi itu membuat kamu ringan. Maka dari itu, apapun yang terjadi di dalam hubungan ini, apapun perlakuan dia sama kamu, kamu nyantai. Ini pesannya. Ini terus seperti itu, intinya seperti itu. Cinta menguatkan kamu. I love you. Sebenarnya, this a powerful word. Dia itu sayang kamu, seperti yang saya sampaikan di sini. Kalau sayang kenapa perlakuannya begini, begitu, begono ya. Setiap orang itu tidak sama dalam menyikapi atau mengungkapkan, mewujudkan perasaan sayangnya, ya. Sebenarnya idealnya memang kalau sayang tidak akan menyakitin, tidak akan membebani. Saya nggak tahu seperti yang saya sampaikan tadi. Ini konsep hubungan macam-macam, ceritanya macam-macam.
Silakan kalian sesuaikan dengan cerita atau konsep hubungan apa yang kau jalani sama dia ini. Pada dasarnya dia memang cinta, ya. Tapi bukan berarti kalau dia cinta sama kamu. Kalau memang secara teorinya ya, kalau cinta tidak menyakiti, kalau cinta itu membahagiakan, tapi tidak semua bisa terwujudkan seperti itu. Tapi secara energi dia cinta, ya. Dia cinta, bukan benci, bukan ingin mendolimi kamu, nggak ada. Ya, mungkin bisa jadi kenapa dia cinta tapi sifatnya seperti itu. Mungkin bisa dari karakter, bisa mungkin permasalahan dia yang lainnya di luar sama kamu. Bisa juga macam-macam, mental, jiwa, banyak. Ya, jadi mungkin dalam menyikapi satu perasaan yang penuh kasih itu tidak bisa seperti orang lainnya, tidak sama. Oke? Miracles and blessing. Kenapa aku dipertemukan dengan orang itu sih, Bunda? Everything has its gift. Karena memang dipertemukan sama semesta, pemberian dari semesta. Dan di dalamnya ada miracle and blessing, ada keberkahan, keajaiban, dan apa ya? Ya keberkahan sebenarnya yang dijanjikan oleh semesta untuk kamu. Sehingga sabar-sabar teman-teman. Saya cuma bisa bilang itu. Saya cuma taruh reader yang bacakan kartu, menyampaikan sesuai arti kartu dan intuisi saya, ya. Jadi silakan kalian ambil bagian-bagian yang menurut kalian menggembirakan, menyenangkan, menghibur, bermanfaat, berguna untuk kamu. Kalau yang cocok, ya nggak cocok, yang negatif buang. Jangan ribet-ribet hidup. Mau buang-buang kuota untuk seneng kok, ya. Jadi saya sekali lagi mau mengucapkan ya selamat dan mau menyampaikan bahwa kamu itu orang hebat ya. Jadi dengan orang ini pun bagaimanapun dia kamu mampu kok. Mungkin dipertemukan karena apa? Kamu dikasih kesempatan untuk menabung yang namanya pahala. Kalau untuk dia gak usah dipedulikan karena saya lihat energi kamu sebenarnya dia mau begini dan begitu kamu tetap memperlakukannya dengan baik. Cuman pesan saya jangan sampai mengeluh atau mungkin sering-sering nelongso ya teman-teman. Jaga juga jiwa kamu. Kalau memang dirasa berat, kamu bisa pasrahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Yang penting kamu secara usaha sebagai manusia sudah maksimal dan sudah positif. Saya yakin kamu banyak berdoa di sini. Jadi nggak khawatir. Saya pun yang bacakan juga enak. Karena energi kamu luar biasa. Jadi orang ini nggak mohon maaf ya, kalau secara energi yang saya rasakan, kamu sangat menonjol, orang ini sebenarnya nggak ada apa-apanya sama kamu. Oke? Jadi saya kira itu saja bacaan general ya, rame-rame, silakan kalian sesuaikan saja, ambil yang bagian-bagian yang cocok, yang manfaat, sisanya buang saja. Ambil yang positif, buang yang negatif. Ini rame-rame ya teman-teman, sekali lagi. Dan untuk kalian yang ingin dibacakan khusus untuk kamu sendiri, nggak rame-rame seperti ini, nggak campur aduk. Ya, hanya fokus kepada energi kamu, pertanyaan kamu, permasalahan kamu, itu personal reading, konsultasi berbayar, private reading, pembacaan pribadi. Dengan saya, langsung ketemu saya seperti ini dengan video call. Ya, jadi kalian lihat kartunya, kalian bisa menanyakan apa-apa yang sekiranya itu nggak dimengerti. Itu gambar apa Bunda? Kok serem? Itu gambar apa Bunda? Kok bagus? Ya, boleh. Ya. Caranya adalah ketik daftar tarot saja, ya. Jangan ketik yang lain, nggak usah pakai assalamualaikum, selamat pagi, nggak usah, malah nggak kebaca. Setelah kalian ketik daftar tarot, jangan ditambahin yang lainnya, nggak kebaca. Hanya daftar tarot saja kemudian menunggu sampai dibalas oleh admin. Nomornya admin ada di bawah video ini, ya, di deskripsinya. Namanya Kak Flori, admin saya. Ketik saja daftar tarot. Ya, kalau nggak dibalas-balas jangan ngamuk. Karena jam kerjanya jam 3, jam respon ya. Jam 3 sore sampai jam 8 malam. Ya. Nanti ini berlaku untuk yang sudah pernah pun juga sama. Ketik daftar tarot terus tunggu. Takutnya apa kalau nggak nunggu? Saya sudah hafal luar kepala nomornya rekeningnya Bunda ya. Tata caranya, rulesnya sudah hafal luar kepala. Maka saya langsung transfer saja. Nggak usah daftar-daftar. Nggak kebaca. Ya bisa berbulan-bulan ketumpuk ke bawah karena yang diprioritaskan itu yang ketik daftar tarot langsung dibalas ya, dibalas yang daftar-daftar tarot ya.
Kemudian kalau kalian memang berminat untuk melanjutkan pendaftaran, kalian transfernya di hari itu. Kalau besoknya apalagi seminggu lagi ya wis ilang, ya. Mungkin transfer aja, mungkin kan kalau di WA itu kelihatannya cuman foto gitu ya, foto gitu. Takutnya itu orang promosi, orang apa ya. Jadi tetap ya, ketik daftar tarot kemudian tunggu balasan dari admin. Balasan dari admin itu dibaca, 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 ya. Mohon maaf saya harus ulang-ulang karena banyak ya, itu loh, banyak orang itu nggak mau baca. Males Bunda kok ribet, bagus, tambah kebenaran. Kalau memang ribet, nggak usah, karena saya menetapkan prinsip aturan main dan lain sebagainya itu untuk kita bisa sama-sama nyaman. Kalau kamu nggak nyaman, jangan loh, ya. Yang penting saya nyamannya seperti itu. Silakan yang mau mengikuti aturan main saya monggo. Gitu. Bunda seakan-akan nggak butuh-butuh, ya. Sama-sama membutuhkan. Ya, jadi sama-sama gimana caranya bisa pembacaan yang enak gitu. Oke. Jadi itu saja sih. Video call-nya berapa lama? 15 menit dan 30 menit. Ya, silakan kalian sesuaikan saja. Pertanyaannya berapa? Bebas. Mau pertanyaan berapa yang penting durasinya 15 menit dan 30 menit silakan kalian pilih yang mana yang kalian butuhkan, oke? Jadi saya kira itu saja ya. Jelas ya. Mohon maaf ya untuk teman-teman yang sudah sering mendengarkan saya di belakang itu ngomongkan bagaimana personal reading, depan-depan gimana general reading, mungkin bosan saya mohon maaf ya, karena mungkin yang nonton kan nggak cuman yang lawas-lawas saja, yang lama-lama saja ya. Mungkin juga ada yang baru, jadi saya harus tetap di setiap konten saya, karena saya pikir mungkin ada juga yang baru, saya tetap menyampaikan mungkin hal yang berulang-ulang atau sama setiap kontennya ya. Mohon maaf kalau untuk atas ketidaknyamanan dan kebosanan itu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya teman-teman ya. Berkah untuk kamu. Semoga apresiasi kamu ya dibalas oleh Tuhan berkali lipat. Amin. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan video ini, baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal, salam salam selamat bergabung ya dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja? Silakan kalian tulis di komentar ya. Dan jangan lupa pula untuk yang belum subscribe ya, siapapun kalian jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya serta dukung channel ini dengan like, share, dan juga komen ya. Saya tunggu di video-video saya yang lainnya. Saya tunggu kalian nonton juga. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.